Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Tentu kita sebagai pemimpin rumah tangga atau calon kepala rumah tangga, dan saya pun belum menikah, tapi saya sangat ingin menikah, tapi belum mampu, belum ada uang. Doakan saya, semoga saya bisa mendapat uang agar bisa menikah. Dan tentu kita sebagai kepala rumah tangga atau calon kepala rumah tangga itu harus memahami bahwa ada ajaran agama Islam yang dijelaskan oleh Al-Quran, yang artinya peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan cara ada yang mengatakan, berikanlah anak dan istri kita pemahaman tentang ilmu agama, dan kita berikan mereka contoh tentang mengamalkan ajaran agama. Dan kita, atau bagi kita yang melihat berita, melihat koran, sosmed, dan lain sebagainya, tidak sedikit seorang anak jatuh dalam hal yang negatif hanya karena ego orang tua, hanya karena keras kepalanya orang tua, hanya karena tidak bertanggung jawabnya orang tua. Sangat banyak seorang anak yang seks bebas, narkotika, perkelahian, pembulian, dan lain sebagainya. Di antaranya mereka tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya, mereka tidak mendapatkan didikan agama dari orang tuanya, disebabkan orang tuanya bercerai. Ayolah kita sebagai pemimpin rumah tangga, jangan korbankan masa depan anak kita hanya karena ego kita. Selama masih bisa diselesaikan dengan baik-baik, maka untuk apa bercerai? Coba lihat, tidak sedikit orang tua bercerai, itu membuat anak melakukan hal-hal yang negatif. Ayolah, kita tidak hidup selamanya. Ada saatnya kita mati. Kita cuma hidup sebentar di dunia. Agama memberitahu kepada kita, apabila manusia mati, maka terputus amalnya kecuali 3. Di antaranya doa anak yang soleh. Ayolah, kita jadikan anak kita sebagai anak yang soleh, ajarkan dia agama. Jika tidak mampu, sekolahkan ke pesantren, atau datangkan les privat ustadz-ustadz ke rumah untuk mengajarkan anak agama, agar anak kita itu menjadi ladang pahala yang kita bisa ambil hasilnya ketika meninggal dunia. Ayolah, jangan hanya karena ego kita mempertaruhkan nasib kita di akhirat nanti. Jangan sampai karena keegoisan kita membuat anak itu jatuh ke dalam hal-hal yang negatif. Memang semua kebutuhan anak kita berikan, makan, pakaian, HP, tapi mohon
jangan lupakan bahwasanya mereka itu perlu didikan yang baik dari Anda semua, dari kita semua. Nah, jadi jangan sampai hanya karena keegoisan kita itu membuat anak terjatuh ke dalam hal yang negatif. Ada riwayat dari Abu Rimsah mengatakan yang artinya, aku dan ayahku berangkat untuk menemui Nabi. Lalu Rasulullah bertanya kepada bapakku, apakah ini anakmu? Lalu bapakku menjawab, benar, demi Tuhannya Ka'bah. Lalu beliau bertanya lagi, apakah itu benar? Lalu bapakku menjawab, aku bersaksi atasnya. Abu Rimsah berkata, Rasulullah lalu tersenyum karena miripnya aku dengan bapakku. Dan karena sumpah yang dilakukannya atas diriku. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah, dia tidak akan memikul dosamu, dan kamu tidak akan memikul dosanya. Lalu beliau membacakan ayat yang artinya, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran Surah Al-An'am ayat 164. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 4495 dan redaksi hadis ini dari Imam Abu Daud. Lalu ada juga riwayat dari Imam Nasai nomor 7036. Nah, dari sini kita tahu bahwa seorang anak tidak boleh disalahkan lantaran kejahatan ayahnya. Demikian pula orang tua tidak bisa disalahkan lantaran kejahatan anaknya. Seorang tidak akan dihisab kecuali amalnya sendiri. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang yang lain. Dan sini kita tahu bahwa agama Islam itu adil, bahkan terhadap anak-anak. Dalam hal ini tidak bersalahnya anak atas kesalahan orang tuanya. Dan dari sini kita tahu bahwa orang tua tidak boleh menzalimi anaknya. Dan dari sini kita ketahui bahwasanya salah satu kesalahan didikan orang tua adalah menyamakan antara anaknya yang tidak salah dengan orang lain yang salah. Ini sering terjadi. Orang tuanya membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Yang mana dari satu sisi memang anaknya itu mempunyai kekurangan. Sebab anak orang lain mempunyai kelebihan. Tapi coba lihat, oh ternyata anak orang lain itu mengerjakan dosa. Tapi ternyata anaknya tidak mengerjakan dosa. Anaknya itu hanya tidak mempunyai kemampuan. Nah, maka ini perbandingan yang salah. Nah, sampai sini semoga kita mempunyai anak yang baik, yang soleh-soleha, dan semoga kita bisa menjadi orang tua yang bijak, yang mengajarkan anak kita tentang ilmu agama. Karena kita tahu bahwasanya kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan
Jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.